Inilah kisah karomah Kiai Misbah dan Jin Alas Roban. Kiai Misbah Zainul Mustafa, Al-Maghfurlah, dikenal sebagai ulama yang menulis sejumlah kitab. Di balik itu, ada kisah menarik akan sosok Pamanda Gusmus ini. Berikut kisah tentang Kiai Misbah Zainul Mustafa, ulama yang semasa berjuang dalam Islam tinggal di Tuban, Jawa Timur. Satu catatan Ulil Absar Abdallah dari Makkah saat menunaikan ibadah umrah. Salah satu nuktah cerita menarik yang dikisahkan oleh Gusmus tentang pamannya, yaitu Kiai Misbah Zainul Mustafa adik kandung Kiai Bisri Mustafa, adalah berikut ini. Gusmus mengisahkan ini saat sarapan di Hotel Al-Salihiyah yang terletak di seberang Masjid Nabawi di Madinah beberapa waktu lalu. Nukta ini hanya sebagian saja dari banyak kisah tentang Kiai Misbah yang diceritakan oleh Gusmus. Semuanya menarik dan jenaka, kata Gusmus mengutip kata seorang kiai dari Meranggen, Demak. Pak Bah panggilan beliau untuk pamannya itu, memang tampak, galak, dan keras, tetapi beliau sebetulnya memiliki hati selembut sutera. Inilah kisah itu. Waktu masih belajar dengan Kiai Kolil Kasingan, Rembang, Misbah muda pernah menjadi kori, atau santri senior yang diberikan tugas untuk mengajar santri-santri pemula. Yang diajarkan tentu kitab-kitab dasar seperti Jurumiyah. Salah satu santri junior yang dia ajar adalah seorang santri asal Banyuwangi bernama Umar, sebut saja namanya begitu, saya tak usah menyebut nama aslinya. Misbah muda sering membantu Umar untuk nambal makna, ini istilah khas pesantren tradisional ala NU. Saat seorang santri absen dari ngaji dengan kiai, dia harus minambal atau mengisi makna yang kosong. Makna atau interlinear translation, terjemahan yang diletakkan di antara baris-baris kalimat dalam kitab kuning, adalah segala-galanya bagi seorang santri. Makna adalah semacam tanda, atau otorisasi bahwa seorang santri memang benar-benar telah ngaji dengan seorang kiai A atau B. Makna biasanya ditulis tangan dan diletakkan di antara baris-baris kalimat. Kitab yang sudah dibubuhi makna yang berasal dari kiai senior yang berpengaruh, akan memiliki nilai intelektual dan spiritual yang amat tinggi. Seseorang yang memiliki kitab dengan sah-sahan makna yang berasal dari, misalnya, Mbah Hashim Asy'ari, dia sama saja dengan memiliki harta karun yang tak ternilai. Saat Misbah muda sudah menjadi seorang kiai, dan misuwur, dikenal sebagai Kiai Misbah Embangilan, datanglah undangan ceramah dari Kiai Syafaat, pengasuh pesantren Darussalam, pesantren besar yang terletak di Blok Agung, Banyuwangi. Sebetulnya, Kiai Misbah tidak dikenal sebagai kiai ceramah, dan sering menolak undangan-undangan ceramah. Beliau bahkan agak sinis pada kiai ceramah. Tetapi undangan ceramah yang satu ini beliau kabulkan karena berasal dari Banyuwangi. Beliau mendengar bahwa Umar santri junior yang dulu pernah beliau ajar waktu nyantri di Kasingan, telah menjadi kiai besar dan dikenal sebagai wali yang kerap bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, wali besar dari Baghdad itu. Kiai Misbah ingin iras-irus mengunjungi santrinya yang telah menjadi wali yang misuwur itu. "Kamu masih ingat saya, Mar?" tanya Kiai Misbah kepada Kiai Umar yang sedang sembujung, terlentang di ruang tamu, dikerubungi puluhan orang-orang yang sedang sowan. Kiai Umar mencoba ngilang-ngilingi, meneliti wajah Kiai Misbah, berusaha mengenali tamu sepuh yang berani bertanya dengan nada yang agak kurang sopan itu, memanggil namanya hanya dengan Mar. Sejurus kemudian, "Sinten Nikinggi, siapa ini ya?" tanya Kiai Umar. Sepertinya dia tak mengenali sosok Kiai Misbah ini. Tampaknya Kiai Misbah agak tersinggung karena santrinya yang dulu pernah dia ajar itu tak mengenali lagi gurunya. Kiai Misbah kemudian geblas, bergegas berlalu dari ruang tamu itu, dengan perasaan agak jengkel. Kejengkelan Kiai Misbah rupanya terbawa hingga ke podium saat ceramah. "Saya beritahu ya, para sederek," kata Kiai Misbah dari atas podium, di hadapan ribuan audiens, ada dua sosok Abdul Qadir Jailani. Yang pertama adalah Syekh Abdul Qadir Jailani dari Baghdad yang misuwur sebagai Sultanul Aulia, rajanya para wali. Yang kedua adalah Abdul Qadir Jailani, Sultanul Jan, rajanya para jin. Tinggalnya bukan di Baghdad, tetapi di Alas Roban, Jawa Tengah sana. Kiai Misbah unjal ambekan, jeda, menarik nafas sebentar. Lalu, para sederek, Abdul Qadir Jailani yang katanya sering bolak-balik nemoni, mendatangi Kiai Umar itu bukan Syekh Abdul Qadir Jailani Sultanul Aulia, dari Baghdad, melainkan Syekh Abdul Qadir Jailani Sultanul Jan dari Alas Roban. Mekaten gi, para sederek. Tentu saja, para hadirin tercengang. Begitulah Kiai Misbah, kiai yang ceplas-ceplos, terus terang tanpa tedeng aling-aling.
Jika berpolemik, beliau tak segan-segan menggunakan kalimat serangan yang langsung mengenai sasaran. Tetapi, seperti dikatakan oleh seorang kiai dari Meranggen itu, walau galak, Kiai Misbah punya hati selembut sutera. Semoga Allah mengucurkan rahmatnya kepada Kiai Misbah Zainul Mustafa, amin. Pembacaan sufistik Kiai Misbah Mustafa pada Surah Al-Fatihah. Perkembangan penafsiran Al-Quran dari masa ke masa telah melahirkan beragam corak dan pendekatan oleh mufasir. Namun, sepanjang literatur khazanah Islam, corak penafsiran sufistik tergolong masih sangat langka. Di Indonesia, corak penafsiran sufi atau yang juga disebut dengan tafsir isyari ini masih sedikit ditemui. Meski begitu, hal ini bukan berarti tidak ada sama sekali. Kiai Haji Misbah Mustafa adalah seorang mufasir Nusantara yang menggunakan corak ini dalam menafsirkan Al-Quran. Surah Al-Fatihah menjadi salah satu korpus penafsiran Kiai Haji Misbah Mustafa yang lekat dengan ciri khas sufistik tersebut. Ada dua karya tafsir Kiai Misbah Mustafa yang kesemuanya ditulis dengan aksara pegon Jawa, yaitu Al-Iqlil fi Ma'ani Al-Tanzil dan Taj Al-Muslimin min Kalami Rabb Al-Alamin. Pada karya tafsirnya yang kedua yaitu Taj Al-Muslimin, Kiai Haji Misbah hanya menyelesaikannya hingga 4 juz, karena sebenarnya karya ini dimaksudkan melengkapi karya tafsirnya yang pertama yaitu Al-Iqlil. Meski demikian, penafsirannya dalam surah Al-Fatihah pada dua karya tersebut memiliki esensi yang sama, mengandung nuansa sufistik dan filosofis. Tafsir semantik surah Al-Fatihah dalam Taj Al-Muslimin. Surah Al-Fatihah sering ditafsirkan secara panjang lebar oleh mufasir. Selain disebut sebagai umul kitab dan sabul matsani yang dibaca berulang-ulang ketika salat, surah ini juga memiliki keistimewaan tersendiri. Hasan Basri pernah menyampaikan sebuah kalimat tentang keistimewaan surah ini, Allah telah menaruh ilmu kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran, kemudian menaruh ilmu-ilmu Al-Quran di dalam surah Al-Fatihah. Oleh karena itu, barang siapa yang mengetahui penafsiran surah ini, bagaikan mengetahui semua penafsiran semua kitab yang diwahyukan. Barangkali alasan inilah yang mendasari Kiai Misbah menafsirkan surah Al-Fatihah dengan rinci yaitu menggunakan metode semantik linguistik. Ia menafsirkan surah ini dengan memaknainya ayat per ayat secara berurutan, dan penjelasannya berangkat dari makna kata. Pembacaan Kiai Haji Misbah dalam Taj Al-Muslimin terhadap surah ini diawali dengan menafsirkan ayat pertama yaitu kalimah Bismillahirrohmanirrohim. Mengenai persoalan basmalah ini Kiai Misbah mengutip ijtihad fikih Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa seseorang tidak sah salatnya jika tidak mengucapkan lafadz ini. Ini artinya ia sependapat bahwa basmalah memang termasuk salah satu dari elemen surah Al-Fatihah. Penafsiran selanjutnya adalah ayat kedua yaitu kalimah Alhamdulillahirobbil alamin. Pada ayat ini Kiai Haji Misbah menyoroti kalimah Alhamdulillah yang berarti tidak ada yang berhak dipuji selain Allah. Secara gramatika bahasa Arab atau ilmu nahwu susunan mubtada, khabar pada Alhamdulillah memiliki kosyar, sehingga maknanya senada dengan kalimah la atakunul hamdulillah yang berarti tidak ada yang berhak memiliki pujian kecuali Allah. Pada ayat ketiga Ar-Rahmanir-Rahim Kiai Haji Misbah menjelaskan perbedaan makna dua kata tersebut. Ar-Rahman ia maknai lebih umum yaitu makna Allah di dunia untuk seluruh makhluk, sedangkan Ar-Rahim lebih khusus yaitu untuk umat Islam di akhirat kelak. Lalu ayat keempat Maliki Yaumiddin ia tafsirkan sebagai raja yang memiliki kekuasaan atas hari akhirat kelak. Kemudian, pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Kiai Haji Misbah mengutip keterangan Abul Hasan Asy-Syadzili tentang perbedaan makna pelaksanaan ibadah. Pada lafadz Iyyaka na'budu mengandung isyarat akan pelaksanaan syariat, sedang lafadz wa iyyaka nasta'in memberikan isyarat pelaksanaan hakikat. Penafsiran secara semantik surah Al-Fatihah dalam Taj Al-Muslimin akhirnya ditutup dengan penjelasan ihdi pada ayat Ihdinash Shiratal Mustaqim yang dimaknai Kiai Haji Misbah sebagai anugerah petunjuk dari Allah. Nuansa sufistik penafsiran surah Al-Fatihah dalam tafsir Al-Iqlil. Kedua karya tafsir Kiai Haji Misbah Mustafa memang saling melengkapi. Jika pada tafsir Taj Al-Muslimin Kiai Haji Misbah lebih menekankan makna semantiknya, dalam tafsir Al-Iqlil ia lebih menjabarkan makna sufistiknya. Dalam tafsir Al-Iqlil, nuansa pembacaan sufistik sangat kentara di beberapa ayat, dan nampaknya penjelasan tersebut menjadi inti dari tafsir surah Al-Fatihah. Pada ayat keempat surah Al-Fatihah, Kiai Haji Misbah menjelaskan isyarat ibadah, selanjutnya ia menjelaskan tingkatan ibadah seorang hamba. Tingkat ibadah yang pertama adalah yang paling rendah, yaitu beribadah dengan mengharap pahala dan terhindar dari siksaannya. Orang yang beribadah pada tingkat ini belum benar-benar ikhlas, karena ia beribadah dengan tujuan hanya menggugurkan kewajiban syariat.
Tingkat ibadah yang kedua adalah beribadah dengan tujuan agar ia menjadi orang yang mulia, orang yang terhormat, dan dekat dengan Allah. Pada tingkat menengah ini, orang yang beribadah memang tidak lagi bertujuan menggugurkan syariat, namun ia punya maksud tertentu, meskipun maksud tersebut tetap diperbolehkan secara syara. Kemudian tingkat ibadah yang tertinggi adalah ketika seseorang beribadah kepada Allah atas dasar kesadaran diri bahwa ia sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba memang sudah selayaknya mengagungkan Sang Pencipta, memujinya, dan mengakui kebesarannya. Tingkat ini disebut tertinggi, karena seorang hamba telah ikhlas menunaikan ibadahnya, tanpa mengharap pahala ataupun maksud-maksud tertentu atas ibadah yang ia lakukan. Penjelasan ayat ketiga ini juga berkaitan erat dengan ayat ke-6 surah Al-Fatihah. Kiai Haji Misbah menuturkan bahwa dengan adanya anugerah petunjuk dari Allah, seseorang akan merasa mudah dan ringan menjalankan ibadah. Oleh karena itu, Allah mengajarkan kepada manusia untuk selalu meminta pertolongan perihal ini sebagaimana yang ia ajarkan dalam kalam-kalam yang telah ia diturunkan. Dari paparan di atas jelas terlihat bahwa nuansa sufistik terasa begitu kuat dalam pembacaan Kiai Haji Misbah terhadap surah Al-Fatihah. Penjelasan filosofi ibadah dalam surah Al-Fatihah erat kaitannya dalam salat yang merupakan bentuk ritus ibadah. Surah Al-Fatihah ini wajib dibaca dalam setiap rakaat salat. Ketika seseorang salat benar-benar menghayati maknanya, maka bisa dipastikan bahwa ia telah menembah kepada Allah dalam tingkatan tertinggi. Penembahan tertinggi ini tentu nantinya bukan hanya berdampak baik pada hubungan vertikal dengan Allah saja melainkan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Wallahu a'lam.